Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga Seram bagian Barat kembali mengantre minyak tanah di pangkalan hingga saling berdesak-desakan. Ruas jalan kota Ambon rusak parah, resahkan warga. Memeriahkan Hari Armada ke-79 RI, Lantamal 9 Ambon gelar lomba dayung perahu hias. Kelangkaan minyak tanah kembali melanda warga Kabupaten Seram bagian Barat. Akibatnya antrian panjang hingga saling berdesak-desakan untuk membeli minyak tanah tidak terelakkan. Seperti di salah satu pangkalan minyak tanah di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian Barat. Sambil membawa jerigen, warga Desa Piru dan sekitar di Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian Barat, berjejer mengantre minyak tanah berjam-jam di pangkalan. Agar merata pembelian dibatasi pihak pangkalan untuk setiap warga hanya bisa membeli 10 liter minyak tanah saja. Ini karena stok minyak tanah di pangkalan terbatas. Kira-kira 1 jam. 1 jam dari jam berapa tadi? Jam 2 lewat. Kalau di agen ini satu orang dapat berapa liter? Minyak tanah saat ini sementara langka ya? Langka sekali, bukan sementara lewat, sangat Kata sebagai masyarakat SBB ini, Ketong mengharapkan bahwa yang selalu Ketong bisa dapat BBM itu seperti bensin maupun minyak tanah itu dia dapat bebas seperti dulu. Tapi ternyata sekarang minyak tanah saja Ketong antri seperti ada ketorang mau mendaftar untuk ikut calon atau Ketong mau mendaftar untuk Ketong adakan kegiatan organisasi apa yang sampai Ketong lihat seperti kayak Ketong ada atau di hari ulang tahun atau mau main bola atau ikut mau kampanye sambil lihat itu tak kumpul sama dengan 9. Pemerintah daerah diminta segera mengatasi masalah kelangkaan minyak tanah di Desa Piru dengan menambah pasokan minyak tanah ke pangkalan dari 5 ton minyak tanah per bulan untuk kebutuhan. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Harga bumbu dapur di Kota Ambon kembali mengalami kenaikan jelang Natal. Diduga naiknya harga bumbu dapur disebabkan pasokan ke pasar berkurang. Di Pasar Mardika serta Batu Merah, Kota Ambon, cabai rawit biasa dijual di kisaran Rp60.000 per kilogram, kini Rp70.000 per kilogram. Sedangkan cabai keriting dijual Rp55.000 per kilogram dari Rp40.000 per kilogram. Harga bumbu dapur jenis tomat juga naik dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Cabai rawit sekarang berapa? Untuk harga cabai rawit sedang dalam kisaran harga 60 sampai 70-an. 60 sampai 70-an ya. Kalau untuk cabai keriting berapa? Kalau untuk cabai keriting 50.000 per kilo, ada yang 50, ada 55, tergantung pengambilan. Kalau dia punya harga awal itu harga biasa berapa? Harga pengambilan. Punya harga biasa? Awalnya harga biasanya 40. Kita beli apa saja nih Mace? Beli bawang merah sama bawang putih. Lalu bagaimana tuh harga itu masih? Harga itu bisa dijangkau. Dijangkau. Ya. Jadi apa harapannya dengan harga barang yang sekarang? Ya mudah-mudahan bisa turun lagi. Begitu pula harga bawang merah dan putih naik dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram.
Muhammad Sarul Sunet melaporkan dari Ambon. Memperingati Hari Ikan, pengurus Pelabuhan Perikanan Ambon Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar uji coba makan siang gratis. 1.000 siswa sekolah dasar di Kota Ambon diberikan makan siang gratis dengan menu ikan. Selain untuk meningkatkan kepedulian masyarakat tentang pentingnya kesadaran gizi anak melalui konsumsi ikan, juga untuk memperingati Hari Ikan Nasional ke-11 tahun 2024. Pemberian makan kepada siswa SD ini karena mereka berada di fase pertumbuhan yang memerlukan asupan gizi seimbang untuk mendukung perkembangan fisik dan mental. Selain itu, konsumsi ikan dapat memberikan manfaat signifikan, seperti tumbuh kembang hingga kecerdasan anak. Khususnya kita akan awali dari anak-anak di tingkat SD, SMP. Karena kalau dari sejak anak-anak sudah diajar untuk rajin makan ikan atau gemar makan ikan, akan membentuk anak untuk dapat berpikir dan ilmunya akan bisa baik untuk anak-anak. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Aksi ini juga sebagai langkah uji coba makan siang gratis yang menjadi program utama pemerintahan Prabowo Gibran. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Sekolah Dasar Pulau Sahril, Desa Selamon, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, rusak dan memprihatinkan. Sebab sebagian ruangan kelas, lantai, dinding, atap, serta plafon sekolah ini rusak. Kondisi ini menyebabkan kegiatan belajar mengajar kurang efektif. Selain rusak, sekolah ini minim ruang kelas serta fasilitas penunjang seperti bangku serta meja belajar. Akibatnya, para siswa sering bergantian menggunakan ruang kelas yang masih layak untuk belajar mengajar selama setengah hari. Mulailah sebut nama yang bilang goyangkan. Proses belajar mengajar secara bergantian sudah berlangsung selama setahun. Belajar terkait tentang materi pecahan dengan penyebut yang sama. Ini hanya terdapat satu bangunan sekolah di sini, tetapi kami sekat menjadi dua ruangan. Kami sekat pakai rak buku, Pak. Ini rak buku ini di belakangnya ini ada rak buku. Ada buku di belakangnya, kami sekat menjadi dua ruangan. Ruangan yang sebelahnya itu kelas 1 sampai 3, sedangkan ruangan yang sebelahnya itu kelas 4, 5, dan 6. Harapannya anak-anak di sini mendapatkan fasilitas pembelajaran yang layak, Pak. Dari itu dari ruangan, sarana dan prasarananya, begitu juga dengan media pembelajarannya, alat peraganya, Pak. Kemudian juga saya berharap anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman, tenang, sehingga mereka lebih fokus pada pembelajaran yang akan membawa mereka pada merdeka belajar, Pak. Total siswa yang belajar di sini berjumlah hampir 30 orang. Pihak sekolah sudah seringkali menyuarakan kondisi sekolah rusak kepada dinas setempat, namun belum kunjung direspons. Kini guru serta siswa menuntut pemerintah segera memperbaiki sekolah ini agar nasib pendidikan di daerah pelosok jauh lebih baik. Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tengah.